Detil sektoral dan juga saham-saham apa sebenarnya yang menarik untuk diperhatikan kalau modalnya ratusan ribu sampai 1 juta rupiah? Oke, kalau terkait tentang story mengenai recovery, ekonomi recovery pasca COVID-19, tentu saja sektor yang paling kita bisa lirik adalah sektor perbankan, karena perbankan merupakan salah satu indikator dari perbaikan ekonomi. Apalagi di saat COVID-19, performa bank di tahun 2020 relatif lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Dan juga kita bisa Mhm, melihat bahwa provisioning atau angka JKPN atau angka modalnya tahun lalu yang mhm. dialokasikan untuk kerugian meningkat di tahun 2020. Dan tentu saja 2021 ini CKPN-nya akan diturunkan, provisioning akan diturunkan, dan tentu saja banyak perusahaan yang bisa membayar utangnya ke bank yang tahun 2020 sempat mengalami macet. Istilahnya seperti itu Mhm. secara simpel. Nah, sektor perbankan apa yang menarik untuk kita amati yang harganya masih di bawah 1 juta? Yang pertama tentu saja BPNI, di mana Bank BNI saat ini masih bergerak di kisaran harga 6.500 atau di angka 650.000 kita bisa beli sahamnya. Dan di tahun lalu Mhm. dia ada pergantian direksi, di mana di tahun 2020 story dia adalah terkait tentang kitchen shrinking yang dilakukan oleh direksi baru, dan tentu saja CKPN-nya atau provisioning-nya meningkat paling tinggi di antara bank lainnya di tahun Baik. 2020 lalu. Dan tentu saja di tahun 2021 ini BPNI akan melakukan perbaikan yang luar biasa, apalagi ekonomi recovery akan ada. Nah, oleh Mhm. karena itu kita bisa melihat bahwa BBNI merupakan saham yang menarik sekali untuk kita beli. Dan juga saham perbankan kedua yang juga cukup murah secara valuation adalah BBTN. Dan apalagi kita ada story di tahun 2021 ini adalah suku bunga yang murah. Di mana suku bunga murah, orang-orang akan cenderung melakukan investasi ke properti. Mhm. Apalagi ada SWF. Di mana SWF ini salah satu klausulnya ada yang menyatakan bahwa asing boleh memiliki kepemilikan atas apartemen. Nah, oleh karena itu banyak orang yang akan melakukan kredit rumah, kredit apartemen, sehingga sektor-sektor BBTN yang sebagian besar melakukan KPR ke perusahaan-perusahaan properti akan sangat diuntungkan. Dan BBTN saat ini masih bergerak di kisaran harga 1.800-an yang saat ini Mhm. sedang berada di Berarti supportnya. sangat Dan affordable inflow gitu ya asing ke kalau banking ini, modalnya ratusan ribu sampai 1 juta. yes, affordable banget untuk BBTN. Dan kemudian sektor kedua yang kita bisa lihat adalah sektor properti. Sektor properti ini kita ada melihat bahwa di dalam properti itu ada konstruksi dan juga properti. Nah, kalau konstruksi kita melihat sudah naik cukup kencang. Jadi saya melihat Mhm. untuk sentimen SWF ini kita masih bisa melakukan short trading untuk saham-saham konstruksi seperti Waskita, PT-PT, PT-PP, Wika, dan juga Adikarya. Kita bisa melakukan short term trading untuk Mhm. emiten-emiten tersebut karena secara valuasi kita melihat masih cukup mahal. Tapi untuk emiten-emiten properti yang di mana banyak masyarakat akan melakukan pembelian properti, ini menarik banget untuk kita simak. Seperti contohnya SMRA, BSDE, ini masih masih belum begitu naik, belum senaik saham-saham konstruksi sehingga masih bisa kita lirik dan harganya masih cukup murah. SMRA di kisaran 800-an, kemudian Mhm. BSD di kisaran 1000-an, sehingga ini menarik banget untuk dikoleksi oleh para investor. Dan kemudian sektor lain yang menarik tentu saja adalah related sama green energy, di mana Joe Mhm. Biden sangat mendengung-dengungkan akan adanya green energy, sehingga mobil listrik akan menjadi tren masa depan di seluruh penjuru dunia. Dan Indonesia merupakan negara pengekspor nikel dan juga timah terbesar di dunia, salah Mhm. satunya. Nah, oleh karena itu saham Antam, Tins, Inco ini masih menarik untuk kita simak. Tetapi karena harganya sudah cukup tinggi, kita harus melakukan pembatasan risiko yang lebih ketat karena harganya yang lebih tinggi. Kemudian kita bisa melihat bahwa sektor yang menarik lainnya adalah sektor pertambangan terutama batu bara. Karena Mhm. saat ini China terutama sedang nge-ban batu bara dari Australia. Sehingga mau nggak mau dia demand-nya supply-nya disuplai dari Indonesia. Dan harga batu bara saat ini telah mencatatkan rekor yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari pre-COVID, di angka Mhm. 90 USD per tonnya. Sehingga saham-saham batu bara, PTBA, kemudian Adro layak dilirik. Dan satu lagi adalah saham industrial, yaitu saham Pegas. Itu saham infrastruktur di mana Omnibus Law SWF udah diketok di tahun 2021 ini. Dampaknya apa? Mhm. Investor asing masuk, investor dalam negeri juga mulai berani untuk melakukan spend untuk investasi, kemudian industri hidup. Industri hidup mereka butuh apa? Butuh pasokan gas. Pasokan Baik. gasnya dari mana? Dari perusahaan gas negara seperti itu. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.